Sementara sudah tahukah Anda, di bulan Mei ini banyak sekali ada peringatan. Dan bertepatan jika kita melihat tanggal 17 Mei, ini ada dua peringatan. Yang pertama merupakan Hari Jadi Perpustakaan Nasional atau Perpusnas, di mana ini diperingati sejak tahun 1980, dan satu peringatan lagi di tanggal 17 Mei sejak tahun 2002 ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Tentunya buku dan perpustakaan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Maka dari itu kita akan membahas semuanya terkait bagaimana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia lalu juga meningkatkan literasi membaca di Indonesia bersama Kepala Perpusnas Bapak Muhammad Syarif Bando. Halo. Mbak. Langsung gini ya Pak ya. Siap. Siap, langsung semangat tentu saja. Kalau misalnya ini di bulan Mei menjadi momentum yang luar biasa Pak Syarif. Seperti yang sudah saya sebutkan, ini menjadi hari jadi untuk Perpustakaan Nasional dan juga Hari Buku. Sekiranya apa harapan dari seorang Kepala Perpusnas terkait dua hal ini? Ya, pertama tentu saja kami menyampaikan dulu terima kasih kepada seluruh sahabat Antara dimanapun yang saat ini bisa menonton dan menyaksikan pemerintahan Antara. Kemudian tentu saja sebelum masuk kepada agenda Perpustakaan Nasional, tentu saja momentum tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan menjadi sangat penting, karena di situ peran guru ya selalu ada tagline, tidak semua guru hebat tapi semua orang hebat adalah hasil didikan guru. Itu pertama. Dan perpustakaan merupakan bagian tata perpustakaan dari pendidikan yang kemudian pada tanggal 17 Mei tahun 1980 menjadi lembaga pemerintahan non kementerian dan tetap dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, di hari yang sangat baik besok tanggal 17 Mei, di samping sebagai Hari Buku Nasional, kami akan menginjak usia ke-43. Usia yang sangat matang dalam usia produktivitas yang harus betul-betul tangguh untuk mengemban tugas yang sangat berat. Harapan kami yang pertama adalah masyarakat Indonesia bisa menikmati bahan bacaan di mana saja berada. Ini memang tantangan kita karena masih ada ketimpangan pemerataan bahan bacaan, terutama antara pusat dan daerah, terutama di daerah 3T yang menjadi concern dan perhatian Bapak Presiden. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dan untuk program 2024 penegasannya untuk memperkuat sarana prasarana pendidikan bagi daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Nah, yang kedua, tentu saja kita tidak serta-merta dan ikut-ikutan terus menghakimi bangsa kita sendiri sebagai bangsa yang budaya bacanya rendah sebelum menghitung infrastruktur yang memadai untuk mereka. Seperti kita tahu bahwa UNESCO telah menetapkan standar minimal 3 buku baru bagi setiap orang setiap tahun. Asia Timur, Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa Barat, di negara-negara Skandinavia dan Amerika Utara itu mereka bisa menghasilkan dan menyediakan minimal 15 buku baru bagi setiap warganya setiap tahun. Minimal 15. Apa yang terjadi di kita adalah satu buku ditunggu 90 orang. Jadi jangan buru-buru menghakimi masyarakat kita sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya tanpa mengetahui prasyarat yang fundamental untuk membaca. Kenapa masyarakat kita habis waktunya kurang lebih 6-7 jam media sosial? Karena fasilitas untuk dibaca di kampung-kampung nggak ada kecuali bermedia sosial, bahkan dia harus pinjam untuk beli kuota untuk mengisi waktunya. Kita sudah punya strategi perpustakaan menjangkau masyarakat dengan mendigitalkan 14 juta materi, baik yang disetujui oleh Kemendikbud Kemenak maupun yang kami kerjasama dengan penerbit, dan juga jurnal ilmiah internasional yang kita beli dari fasilitas-fasilitas penyedia jasa untuk itu. Namun ini belum mampu menjawab tantangan terhadap kemauan masyarakat terutama di daerah terpencil, karena perlu sosialisasi, perlu peralatan, perlu jaringan internet, dan banyak faktor yang mendukung, yang kemudian kami merubah strategi untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah
baik gubernur, bupati, wali kota, stakeholder yang lain perguruan tinggi agar sama-sama menjadi gerakan nasional untuk memotivasi masyarakat kita agar percaya bahwa kita setiap orang membutuhkan ilmu pengetahuan yang relevan untuk mengelola potensi sumber daya alam kita yang melimpah. Baik, Pak Syarif, ini kalau kita lihat memang sejak tahun 2002, jika saya mengutip tadi pernyataan Pak Syarif, yang menarik adalah Perpusnas sangat berhubungan dengan pendidikan. Maka dari itu Menteri Pendidikan sejak tahun 2002 menetapkan tanggal 17 sebagai hari membaca atau hari buku, untuk meningkatkan budaya membaca di Indonesia. Tapi apakah mimpi seorang Menteri Pendidikan itu sepanjang perjalanannya ini sudah berjalan 11 tahun, apakah terjadi peningkatan memang dari segi masyarakat untuk minat membacanya jika kita melihat seperti itu? Nah, ini yang harus kita respon pada kebijakan Bapak Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem, yang saat ini ya, beliau menyampaikan buat apa pendidikan di kelas itu sangat bagus, tapi ketika keluar kelas dia akan tercemar oleh budaya yang tidak mendidik. Karena itu kita bisa menangkap bahwa pesan Pak Menteri Mas Nadiem kita adalah bagaimana pendidikan itu berlangsung dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya pendidikan karakter, pendidikan agama di kelas, kejujuran di kelas, tapi keluar ke baur dengan masyarakat diajari tidak jujur, diajari tidak bermacam-macam. Nah, ini kan yang menantang betul agar pendidikan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kebetulan sekali kami dari perpustakaan itu orientasinya pada pendidikan non formal, bagaimana menyiapkan bahan bacaan, bukan hanya bahan bacaan yang ada di kelas, tapi terutama untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang terjun sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga dengan modal pendidikan SD, SLTP, SLTA. Seperti kita tahu bahwa data penduduk kita yang tembus pada perguruan tinggi itu kurang lebih hanya 10%, dan yang menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3 mungkin tidak cukup 7%. Itu artinya ada tugas dan tanggung jawab pendidikan kita, baik di Kementerian Pendidikan dan lembaga-lembaga lain yang mengelola pendidikan, apatah lagi perpustakaan yang memang dalam manifesto IPLA UNESCO dikatakan bangku terakhir bagi setiap orang yang telah selesai pada pendidikan formal adalah perpustakaan umum. Maka kita harus menyiapkan sebanyak mungkin bahan bacaan yang relevan dengan mereka. Bagi yang jadi pedagang, bagi yang jadi petani, bagi yang jadi guru, semua harus belajar. Jadi ini kan persoalan. Maka tagline Pak Menteri tentang Merdeka Belajar itu juga luar biasa mulia. Kenapa? Karena memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, juga merdeka birokrasi bagi dosen-dosen, dan juga mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang-bidang yang mereka suka. Ini kan luar biasa. Betul. Memberi potensi, sehingga filosofi pendidikan yang dimaksudkan oleh Menteri Pendidikan kita itu sudah sangat sesuai dengan manfaat belajar itu sendiri. Ya, namun di sini kita tidak bisa menutup bagaimana melihat kondisi yang tadi Pak Syarif juga sebutkan, yaitu masalah terkait infrastruktur yang tidak sama. Mungkin jika di daerah Jawa kita melihat layanan perpustakaan sudah sangat baik, tapi ini menjadi PR dan tantangan juga bagi perpustakaan nasional, khususnya di daerah-daerah lain. Lantas apa yang dilakukan, Pak, untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan? Ya, yang pertama kita harus membangun kesepakatan. Kalau fakta di lapangan Indonesia kekurangan buku, maka solusinya adalah memperbanyak bahan bacaan. Begitu tantangannya, permintaannya memperbanyak bahan bacaan, maka pertanyaan pertama, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan mandatori Undang-Undang Dasar 1945? Maka jawabannya adalah Sivitas Akademi. Sivitas Akademi lah yang paling bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan bacaan. Maka instruksinya Pak Menteri perbanyak bahan bacaan. Tentu dari dunia kampus, dunia profesional, dunia apa saja harus menghasilkan banyak mungkin buku. Dan kami dari Perpustakaan Nasional memastikan dan ingin menginformasikan bahwa ternyata masyarakat pedesaan tidak selamanya hanya membutuhkan buku-buku kelas berat, kelas disertasi, tesis dan skripsi. Justru masyarakat pedesaan dia hanya membutuhkan buku-buku ilmu terapan, bagaimana meningkatkan, mengintensifikasikan hasil pertaniannya sehingga
dari 5 ton per hektar menjadi 10 ton per hektar, itu petaninya harus pintar. Kemudian peternaknya dan seterusnya, nelayannya dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi problem kita karena bahan bacaan kita untuk mereka ini sangat terbatas. Nah, inilah yang sekarang kita rancang perpustakaan menjangkau masyarakat itu agar buku yang terbatas secara fisik ini bisa didigitalkan sehingga bisa menjangkau lebih banyak lagi ruang-ruang untuk itu. Tapi kan persoalannya bagaimana membuka dan memanfaatkan di ladang-ladang pertanian, di persawahan-persawahan, di peternakan-peternakan itu, ini juga menjadi hal yang harus menjadi perhatian karena tidak semua wilayah kita adalah terjangkau oleh fasilitas internet. Betul. Kita tahu bahwa masih banyak sekali area-area blank spot di wilayah kita. Ya. Ini melanjutkan juga tentang target, bagaimana target yang diharapkan terkait transformasi digital. Salah satu hambatan tentu saja dengan koneksi internet. Lalu apalagi yang menjadi hambatan untuk mewujudkan transformasi digital ini? Ya. Saya ingin dulu menceritakan kelebihannya transformasi digital. Selalu kita punya statement bahwa buku itu jauh lebih dahsyat daripada senjata. Kita yakin bahwa senjata sangat ampuh dibawa di medan perang, tapi TNI dan Polri tak akan menggunakan itu kecuali menghadapi musuh bangsa. Karena satu peluru memang hanya menembus satu kepala, tapi sejatinya menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Sementara satu buku yang kita digitalkan bisa menembus jutaan kepala dan sekaligus menumbuhkan miliaran nilai kemanusiaan baru. Ini hal yang sangat penting untuk kita deklarasikan bersama, betapa pentingnya mendigitalkan bahan bacaan, begitu murahnya, begitu efektifnya, begitu efisiennya. Persoalan bahwa masih ada daerah-daerah yang blank spot itu bisa kita siasati dengan ilmu perpustakaan. Misalnya kami telah membantu satu kelas jauhnya Politeknik Ujung Pandang di NTT untuk membuat garam. Itu seluruh proses pembuatan garam yang ada bukunya di Perpustakaan Nasional kita PDF-kan, lalu kita kirim filenya dan itu mereka membaca melalui komputer yang tersedia. Jadi selalu ada strategi dan teknik yang bisa kita lakukan untuk menjangkau mereka. Yang menjadi persoalan adalah gerakan nasional untuk mendorong orang meningkatkan pengetahuannya untuk mengatasi problema itu ekonominya, itu yang paling penting. Bahkan kami dari Perpustakaan Nasional dalam kerjasama dengan UMKM dan koperasi ekonomi kreatif itu menggagas namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu menerima daftar usulan dari para bupati, wali kota, para gubernur tentang masyarakat yang memang betul-betul terdampak pandemi COVID-19, putus lapangan kerja, dan kita latih sesuai dengan pilihan ekonominya. Tentu kami tidak punya anggaran, tapi kami punya imajinasi, ide, gagasan dari semua buku yang tersedia. Lalu melalui internet, modul dan sebagainya kita melakukan pelatihan selama 1 tahun. Dan pada akhir tahun kita akan mengumpulkan stakeholder meeting itu untuk mempresentasikan bagaimana mereka menciptakan UMKM dari potensi yang ada di sekitarnya, misalnya beternak ayam bangko, misalnya membuat catering dan seterusnya. Saya pernah dikritisi kenapa Perpustakaan Nasional mengajari bertani. Saya bilang ini kan ada ruang 90% masyarakat Indonesia yang ada di pedesaan yang tidak tembus ke perguruan tinggi, dan ada sekitar 30% yang secara de facto hidup di dunia agraris harus kita fasilitasi. Tapi tentu kita juga harus bicara tentang bagaimana Indonesia menuju kepada negara produsen dengan penguasaan teknologi. Ini menjadi hal yang sangat krusial ketika Bapak Presiden menyampaikan tentang program peningkatan kualitas SDM dalam RPJM 2020-2024. Baik, sebelum kita membahas tentang itu, di sini juga ada satu problem selain terkait tentang transformasi digital, yaitu bagaimana pengembangan, pembinaan, lalu juga perlindungan bahasa Indonesia. Kita tahu ini sangat penting, lalu juga bahasa serta aksara daerah. Ini menjadi concern juga bagi Perpusnas sendiri. Nah, bagaimana upaya Perpusnas untuk menjaga kelestarian naskah-naskah tersebut? Ya, tentu menjadi tugas pokok kami dari Perpustakaan Nasional untuk melestarikan manuskrip dan naskah kuno sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 13 2018 tentang secara simpang karya cetak karya rekam, di mana kita menghimbau seluruh masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk mendaftarkannya dan kami membantu untuk melestarikannya.
memang disadari atau tidak, suka atau tidak, kita menghadapi suatu realita bahwa banyak sekali aksara-aksara lokal kita yang sudah menghadapi ancaman kepunahan. Bahkan ada beberapa bahasa daerah kita yang penuturnya sudah mulai tidak lagi masuk di situ, terutama dalam bahasa daerah karena pengaruh daripada ini. Nah, ini memang kami akan bekerja sama dan membantu Balai Bahasa yang memang punya tugas untuk itu, dan kemudian bagaimana kita memastikan bahwa pemanfaatan daripada manuskrip-manuskrip yang ada itu bisa terus kita angkat ke permukaan tentang bagaimana Indonesia memiliki manuskrip yang sangat dihargai di seluruh dunia. Bahkan kalau Antara tahu itu di pemerintah Belanda itu sebenarnya banyak sekali mengakomodir sistem pemerintahan yang didapatkan dari manuskrip-manuskrip di Indonesia pada situ, antara lain misalnya di Babat Tanah Jawi, kemudian Babat Diponegoro dan Panji, dan Ilagaligo di Bugis dan sebagainya. Ya, kalau untuk menjaga kelestarian pasti sudah ada strategi-strategi yang seperti Pak Syarif tadi sebutkan. Namun di sini mungkin sebagai saya adalah generasi milenial atau generasi Z, mungkin tidak mengerti tentang pentingnya naskah-naskah ini. Lalu apakah ada hal yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk memperkenalkan kepada generasi-generasi muda terkait tentang naskah-naskah Nusantara tersebut? Ya. Kami sangat aktif untuk itu, bahkan saya selalu menonjolkan bahwa satu-satunya negara di dunia yang pernah memiliki aksara lebih dari 100 itu hanya Indonesia. Ada aksara Bugis, ada aksara Bali, aksara Batak, tentu saja aksara Jawa kuno, Jawa Pegon, kemudian aksara Sunda, dan seterusnya. Negara lain, negara manapun di dunia hanya India yang pernah dua punya aksara, itu Urdu dan Pallawa. Setelah itu Latin satu, Inggris satu, Arab satu, dan seterusnya. Jadi sebenarnya mau saya bilang kita adalah keturunan dari nenek moyang yang sangat mampu menciptakan aksara, sekaligus keturunan dari nenek moyang pembaca dalam masanya. Tetapi tentu ada pergeseran terus menerus dan mungkin dirancang oleh negara pesaing untuk mendeklarasikan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang terbelakang, bangsa yang tidak pintar mengelola sumber daya alamnya, sehingga sumber daya alam Indonesia boleh melalui organisasi WTO kita ambil dan macam-macam. Jadi ini adalah pertarungan perjuangan. Kita memang semua berjabat tangan bersahabat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi semua negara berkepentingan untuk mendapatkan makanan bagi rakyatnya. Ya. Kebetulan Indonesia adalah negara yang sangat kaya, yang diincar oleh seluruh dunia untuk mendapatkan sumber daya alam yang melimpah ini menjadi bahan baku industri mereka. Dan ini tantangan yang kita hadapi bersama. Baik, berarti cara pendekatan yang juga dilakukan oleh Perpusnas ini mungkin adalah langsung jemput bola. Dalam artian adalah menginformasikan kepada generasi-generasi muda kalau ini penting jika Indonesia mempunyai kekayaan seperti aksara maupun bahasa. Begitu ya Pak Syarif? Ya, betul Baik. sekali. Ya. Nah, ini juga tentang respon mungkin. Kalau kita lihat, jika kita menyinggung sedikit juga tentang respon dari generasi milenial ataupun generasi saat ini, bagaimana tentang respon mereka, khususnya dari segi aksara itu, apakah sudah mendapatkan feedback langsung atau baru hanya satu pintu saja? Ya, ini menjadi pekerjaan berat. Karena di satu sisi kita mengkhawatirkan tentang punahnya pengguna bahasa daerah dan juga nilai-nilai kebudayaan leluhur lama. Tapi jangan lupa, di beberapa tempat-tempat saya melihat anak-anak milenial untuk justru mendramatisasikan, mendemonstrasikan bagaimana kearifan lokal konten mereka, bagaimana mereka menanamkan bahwa kita harus melestarikan kebudayaan kita yang luar biasa bagusnya. Saya sering menyampaikan bahwa ketika Max Weber, ketika para sosiolog dari negara-negara barat itu mengungkapkan teori-teori sosial, pendekatan sosial, kekerabatan dan sebagainya, sebenarnya 400 tahun sebelum itu kita sudah punya yang namanya naskah Panji, kita sudah punya namanya Ilagaligo yang mengatur tata hubungan kekerabatan sosial yang sangat apik, sangat baik, tentang bagaimana saling menghargai, bagaimana saling memberi penghargaan, saling memberikan penghargaan-penghargaan antar
warga antar pimpinan pada saat itu. Nah, bahkan kalau kita kembali kepada sejarahnya berdirinya Republik ini oleh pondeng pada kita, Bung Karno, dia mengumpulkan para raja-raja, kepala-kepala suku dari seluruh Indonesia, dan mereka punya kesepakatan untuk kita mendirikan negara Republik dan seperti yang kita nikmati sekarang ini, dan mereka bisa bersatu bahwa demi Republik kerjaan-kerjaan di semua wilayah mulai dari Aceh, Sumatera sampai ke Papua sana itu bersatu. Baik, untuk menciptakan SDM yang unggul seperti misi dari Bapak Presiden ini juga menjadi tantangan berat bagi perpustakaan nasional. Nah, jika kita lihat dari persebaran Sabang hingga Merauke, daerah-daerah mana yang sebenarnya harus mendapatkan concern lagi lebih, maksudnya dalam segi pembenahan infrastruktur, daerah-daerah mana yang harus menjadi concern dari Perpusnas sendiri untuk meningkatkan literasi itu agar mewujudkan SDM yang unggul? Ya, saya harus jujur mengatakan bahwa tidak ada satu jengkal tanah yang tidak menjadi perhatian. Cuma saja kita harus tahu dari arahan dan perintah Bapak Presiden bahwa pembangunan dimulai dari pinggiran. Itu dulu persoalannya. Terus yang kedua, kita harus mendefinisikan manusia unggul. Manusia unggul itu adalah manusia yang mampu memberikan jawaban dan penyelesaian yang tepat atas semua tantangan yang terbentang di hadapannya dan keluar sebagai pemenang. Karena itu secara hierarkis harus dirumuskan juga bahwa SDM unggul yang dimaksudkan dalam RPJM Bapak Presiden itu adalah SDM yang pertama menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak cukup sampai di situ, dia harus mampu memiliki inovasi dan kreativitas. Misalnya Anda punya handphone jatuh ke air, tak bisa dipakai lagi, maka dibutuhkan orang-orang yang punya inovasi dan kreativitas untuk menciptakan mobile phone yang water resistor. Ya, sampai kapan kita menunggu handphone yang water resistor? Itu tantangannya kembali kepada para pemangku kepentingan. Yang ketiga, tidak cukup hanya dengan penguasaan pengetahuan teknologi, tidak cukup hanya inovasi dan kreativitas, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja. Kalau menciptakan lapangan kerja harus mampu menyerap tenaga kerja agar pengangguran bisa berkurang. Dengan lapangan kerja tersedia, angkatan kerja terserap, maka income per kapita masyarakat meningkat. Income per kapita maka devisa negara meningkat, maka tingkat kesejahteraan kita bisa meningkat, sehingga guru bisa mendapatkan gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang sekarang, seperti yang misalnya diterima guru-guru dan dosen di Singapura, kira-kira gitu. Baik, nah turunan dari program ini sendiri yaitu program rencana pembangunan jangka menengah nasional ini tentu saja terkait juga tentang peningkatan literasi. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan apa saja tingkatan literasi yang ingin diwujudkan? Silakan. Ini yang literasi kan harus dirumuskan dulu definisinya. Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu. Jadi bukan menyeluruh. Tidak perlu kita pintar semua pelajaran tapi tidak bisa diimplementasikan. Karena akhirnya harus punya inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi ya, kalau literasi itu adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai memenangkan persaingan global. Nah, dengan demikian literasi harus dibuat tingkatannya. Tingkatan pertama kemampuan baca tulis hitung, pembentukan karakter. Kemudian akses ilmu pengetahuan terhadap bahan bacaan yang terpercaya, terjangkau, terkini, terlengkap tentang Indonesia. Jangan orang Indonesia tinggal di Sulawesi tapi dia tidak mengerti tentang kekayaan Sulawesi. Kalimantan, kekayaan Kalimantan luar biasa, itu kan harus dituangkan dalam buku-buku. Maka kami ingin menghimbau kepada pemerintah daerah agar bupati wali kota itu menuliskan tentang asal-usul kebudayaan kabupatennya. Karena tidak mungkin menunggu dari kabupaten untuk menuliskannya itu. Bagaimana juga mereka menuliskan potensi ekonominya, pasti bupati wali kota mau kalau itu masyarakatnya tahu. Kemudian bagaimana potensi sumber daya alam, terutama potensi pariwisata kita sebagai salah satu sumber devisa negara yang sangat besar. Yang ketiga, yang masalah kita kan selalu dihakimi oleh dunia melalui yang namanya PISA di bawah OECD, bahwa kemampuan anak Indonesia untuk memahami makna bahan bacaan itu hanya 15%
dari total responden yang diambil. Artinya 85% anak Indonesia di tingkat kelas 2 SLTP yang tidak mengerti makna dari apa yang dibaca ketika disodorkan oleh surveyor dari PISA. Ini kan yang menjadi tantangan. Yang keempat, inovasi kreativitas. Yang kelima, menciptakan bangunan jasa. Jadi literasi itu, kalau dunia mengatakan kita dari SD sampai tingkat doktoral kalau tidak bisa memproduksi ya pintarnya baca saja. Terus ada yang memprotes ke saya, pembangun karakter bukan hanya di tingkat SD. Memang iya, pembangun karakter itu dari level 1 sampai 5, bahkan untuk masuk dalam negara industrialisasi mereka lebih menempatkan 95% pada trust, kepercayaan dan kejujuran. Ini kan yang harus betul-betul banyak PR, banyak juga PR. Hal yang harus dijalankan. Iya. Dan terakhir Pak Syarif, sebenarnya saya ingin membahas lebih banyak, namun waktu juga yang harus membatasi obrolan ini. Ya, terakhir mungkin dari Pak Syarif terkait mimpi dari seorang Pak Syarif sebagai Kepala Perpustakaan Nasional, apa ke depan mimpi yang sebenarnya ingin Pak Syarif lihat untuk generasi-generasi kita di luar sana? Ya, saya tidak ingin muluk-muluk. Yang pertama, Indonesia tidak lagi kesulitan untuk mengakses bahan bacaan. Yang diperlukan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Jadi diperlukan buku-buku pengelolaan penangkapan ikan bagi masyarakat di daerah pesisir yang saat ini masih kurang lebih ada 12.000 daerah di pesisir dan rata-rata dikategorikan sebagai desa miskin. Dan yang kedua, Indonesia akhirnya betul-betul masuk sebagai negara besar dalam bidang ekonomi karena kemampuannya mengelola potensi yang ada, dan itu betul-betul merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena yang menjadi filosofi pembangunan kita adalah turunan dari Pancasila, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka harus betul-betul merasakan kemerdekaan dan kemakmuran itu dimanapun dia di atas permukaan Nusantara, bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Papua, bukan hanya di Kalimantan, bahkan di Jakarta sini bisa saja terdapat hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka ini pemerataan dan keadilan menjadi tugas kita, dan kami dari Perpustakaan Nasional tentu saja memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi dalam bangun kekuatan semua stakeholder agar berkontribusi untuk menyiapkan bahan bacaan yang bisa diimplementasikan di manapun di wilayah NKRI. Baik, terima kasih Pak Syarif Bendo atas obrolan yang luar biasa. Tentu saja mewujudkan mimpi dari Pak Syarif ini menjadi tantangan kita semua, dan ini saatnya kita bergerak bagaimana mengatasi terkait permasalahan literasi di Indonesia dan juga meningkatkan minat baca di Indonesia. Ayo kita sama-sama bergerak untuk memberikan hak yang sama bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Semoga obrolan ini memberikan perspektif baru untuk kita bersama, dan sampai jumpa di episode lainnya di Podcast Antara. Bye!